Halo, halo, halo Kapten. Nah, ketemu sama saya Yuda ya. Kali ini saya akan bagikan tutorial gimana sih caranya terima order untuk pertama kali. Oke, di sini ada dua tombol ya. Tombol yang utama ini tombol power dan yang berikutnya tombol yang ujung sebelah kanan sendiri. Ini harus menyala hijau Kapten biar bisa terima order. Oke, kita nyalakan yuk. Yap. Nah, setelah nyala, nah, Kapten akan terima order seperti ini tampilannya. Perlu diingat bahwa di bawah ada hitungan mundur ya, klik saja terima pekerjaan sebelum angka 0. Yap, seperti ini. Nah, tampilannya sudah muncul di ujung kiri atas ada nama penumpangnya. Kalau di tampilan saya ini namanya Yelita, nama penumpangnya. Lalu ada titik penjemputan di bawahnya itu, Jalan Klampis Jaya, Klampis Ngasem, Sukolilo. Di bawahnya ada lagi jenis layanan, GrabCar. Jadi perlu diketahui bahwa ada GrabCar dan jenis layanan berikutnya adalah Grab Express. Nah, itu nanti akan muncul karena di sini GrabCar, maka jenis layanannya adalah GrabCar, yaitu mengantar penumpang. Di sebelahnya ada IDR, itu argonya, dan di sebelahnya lagi ada keterangan metode pembayarannya, yaitu tunai. Jadi di Grab itu selain tunai ada yang metode non tunai, yaitu metode pembayaran cashless ya atau pakai GrabPay, pakai promosi, dia dapat diskon, corporate dan sebagainya. Itu jelas tertera ya Kapten ya. Jadi pastikan ketika orderannya tunai, jangan lupa untuk ditagih di akhir perjalanan. Tapi kalau non tunai itu nggak usah ditagih, tetap diinfo saja ke penumpangnya. Karena ini tunai berarti harus ditagih. Lanjut. Di sebelah kanannya lagi ada tanda panah ya, itu sebenarnya kalau diklik akan langsung ke tampilan map. Nah, kebetulan ini di handphone saya tampilannya adalah Google Map. Jadi Kapten bisa pakai ya akan diarahkan seperti itu di Google Map-nya. Balik lagi tergantung setelannya. Kalau Kapten pakai Waze itu nanti akan ke Waze, tapi kalau Google Map seperti punya saya seperti ini. Oke, nah itu nanti akan diarahkan ke titik penjemputan. Oke, saya back aja karena saya anggap saja saya sudah tahu daerahnya ya. Jadi saya nggak perlu pakai Google Map. Kalau mau pakai monggo silahkan. Nah, lanjut ke bawah lagi di sini sudah ada fitur-fitur, ada logo telepon, ada logo obrolan, ada isi saldo dan tombol terima kerja. Nah, tadi kan Kapten ada orderan tuh. Kebetulan Kapten lupa nih tujuannya mau kemana. Coba dilihat di bagian bawah titik 3 ya itu di menu lainnya ini, diklik saja. Nah, di situ akan tertera jelas. Oh, tujuannya untuk penumpang saya yang bernama Yelita ini adalah ke Klampis Jaya nomor 11 Klampis Ngasem. Itu tujuannya. Lalu misalnya Kapten mau konfirmasi, perlu diketahui, Kapten ketika dapat order langsung wajib untuk konfirmasi. Entah itu lewat telepon, ketika diklik gagang telepon akan muncul nomor telepon seperti ini kurang lebih, atau di fitur Grab Driver itu sudah disediakan aplikasi telepon gratis yaitu pakai data. Tapi jika jaringannya jelek nanti akan diarahkan ke telepon pulsa biasa. Berikutnya konfirmasi lewat chat atau obrolan, kita klik. Nah, di situ sudah disiapkan tuh oke dan template yang lain. Misalnya di oke gitu ya. Nah, ini seneng nih, penumpang akan balas. Ketika Kapten pakai obrolan, pastikan tanda centangnya berwarna hijau, itu artinya udah dibaca oleh penumpang. Dan penumpang akan balas. Nah, ini juga bisa jadi konfirmasi, misalnya Kapten mau menanyakan ancar-ancarannya sebelah mana, silahkan diketik pakai obrolan. Setelah pasti obrolan direspon, baru Kapten menjemput. Jadi saya akan balikkan ke menu utama. Kapten menjemput di titik penjemputan, yaitu di Klampis Jaya, Klampis Ngasem. Ketika sudah sampai di titik penjemputan, klik saya sudah sampai. Ada konfirmasi lagi, klik konfirmasi. Oke. Nah, dari sini tahan dulu ya Kapten, jangan diklik menjemput sebelum Kapten ada penumpangnya. Itu. Jika belum ada penumpangnya jangan diklik menjemput. Sekali lagi silahkan diklik menjemput kalau penumpangnya sudah di dalam mobil dan duduk. Gitu ya. Tapi misalnya penumpang nggak ada, Kapten bisa cancel. Nah, ini klik lainnya tadi ya menu yang titik 3, klik batal. Nah, di sini ada beberapa alasan. Saya sarankan ya, Kapten menggunakan alasan penumpang tidak muncul atau terlalu banyak
bagasi atau penumpang. Kenapa saya sarankan itu? Karena dengan menggunakan alasan tersebut, kapten performanya tidak turun, tidak akan mengurangi performa. Hanya untuk alasan ini diberikan jatah sehari 3 kali, gitu ya. Paham ya? Sehari 3 kali untuk pakai alasan penumpang tidak muncul atau terlalu banyak bagasi. Syaratnya untuk pakai fitur ini, kapten harus menunggu di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih. Jika kurang dari 10 menit, performa tetap akan turun. Jadi silakan dipakai fitur ini untuk membantu performa tidak turun. Oke, karena ini tadi penumpang saya sudah ada, maka dia datang, saya konfirmasi bahwa benar namanya Yelita, tujuannya tadi ke Klampis Jaya nomor 11 ya. Tuh bisa dilihat kan ya, jadi jangan khawatir, kapten nggak tahu tujuannya, jadi diklik yang menu lainnya, kapten akan tahu. Setelah penumpang tersebut benar, tujuannya konfirmasi benar, klik menjemput, artinya kapten sudah berangkat di perjalanan. Nah setelah di perjalanan, ya kan, sampai di titik tujuan, silakan diklik turunkan. Nah di sini ada kolom tol dan kolom lain-lain. Biasanya kolom tol ini diisi jika memang tadi lewat jalan tol. Contoh misalnya jalan tolnya kita ngetol tadi 7.000, lalu ada biaya lain-lain misalnya parkir. Parkirnya 5.000. Masukkan saja di situ kapten ya. Jadi biar jelas dan tidak ada pikiran negatif dari penumpang. Klik lanjutkan. Tentu harus sepengetahuan penumpang. Kalau perlu tiket parkir atau tiket tolnya kasih ke penumpangnya. Nah setelah diklik lanjut akan ada totalannya ya, totalannya 22.000 termasuk tol dan parkir. Infokan seperti itu ke penumpang. Klik OK. Maka penumpang akan bayar ke kapten karena ini statusnya tunai, sekali lagi tagih ya. Mohon maaf Pak, Bu, argonya total tol sama parkir 22.000. Seperti itu kapten. Klik konfirmasi, artinya penumpang sudah bayar dan penumpang turun. Nah, di akhir perjalanan seperti ini ada fitur ulasan. Sekali lagi, mohon bisa dan ini wajib diisi oleh kapten, ya. Jadi diisi. Kalau memang tadi perjalanan atau penumpangnya nggak ada masalah, oke, klik yang hijau. Tapi apabila ada masalah di orderan yang barusan, klik yang merah, yang sedih. Nah ini masalahnya kenapa kapten? Ya, bisa mengenai lokasinya, bisa mengenai penumpangnya, atau bisa mengenai tarifnya. Contoh misalnya tadi penumpangnya omongannya kasar, silakan diklik perlakuan atau bahasa kasar. Atau titik penjemputannya nggak tepat sesuai map, silakan boleh diklik perselisihan pemilihan rute atau lokasi penjemputan salah, boleh, gitu ya kapten ya. Nah, ini boleh lebih dari satu. Kalau perlu dikasih komentar di sini. Jadi kalau mau kasih komentar dipilih dulu alasan, karena terkadang alasan di atas ini nggak ada. Jadi boleh diklik dulu yang mendekati. Misalnya kalau tadi penjemputannya salah, diklik penjemputan salah, diisi komentar di sini. Titik jemput jauh gitu ya, titik jemput jauh, penumpang resek gitu, ngomong kasar, udah kirim. Nah seperti itu kapten. Kenapa ulasan ini wajib? Karena ulasan itu untuk kapten menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau ada penumpang yang memberikan bintang 1 atau 2, kita juga lihat sebagai pembanding adalah ulasan dari kapten yang diberikan di menu ulasan tadi. Itu untuk terima order yang pertama. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan gimana jika dalam hitungan 10 detik tadi kapten tidak ngambil orderan. Oke, saya klik dulu yang hijau biar terima order. Nah, ini ada order masuk nih kapten. Sengaja di hitungan mundur ini tidak saya ambil. Kita tunggu sampai waktunya 0, 3, 2, 1, 0. Apa yang terjadi? Oke, orderan kapten akan ngunci. Itu artinya mengabaikan orderan. Nah, ini pengaruhnya di performa kapten, ya.
Cara bukanya gimana? Tinggal diklik aja logo gemboknya dibuka, diklik gitu. Nah, sudah buka. Tapi performa kapten akan turun. Nah, mohon sekali lagi ketika kapten melakukan aktivitas pribadi, misalnya makan, sholat, ngopi, atau istirahat, benar-benar dimatikan. Tinggal klik aja yang tombol kecil di atas ini ya, dinyalakan, di off-kan seperti ini yang saya lakukan. Nah, ketika tombolnya putih, itu nggak akan ada order yang masuk untuk menghindari nilai penyelesaiannya tidak jatuh, gitu ya. Oke, sekali lagi cukup dari saya, itu sedikit aja caranya terima order. Tetap semangat, hati-hati di jalan. Terima kasih.